Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Quran Hadis MTS/MA. Perkenalkan, nama saya Karima Mala dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit, Kota Mojokerto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab soal UTS pada materi Quran Hadis yang sudah diberikan oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hadis, sunnah, dan athar? Berikanlah contoh masing-masing. Allah SWT mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirnya beliau merupakan rahmat bagi seluruh umat, sehingga kita dianjurkan untuk meneladaninya melalui hadis, sunnah, dan athar. Hadis, sunnah, dan athar dapat dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ketiga sumber hukum ini bisa menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Meski sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW, ketiga sumber tersebut tetap memiliki perbedaan. Lantas, apa perbedaan hadis, sunnah, dan athar? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah perbedaan hadis, sunnah, dan athar. Secara bahasa, hadis artinya sesuatu yang baru, dekat, atau singkat. Hadis mencakup semua hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Sedangkan kata hadis menurut istilah ulama pendapat diantaranya segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Al-Quran, sebab Al-Quran qadim. Segala ucapan Nabi, segala perbuatan, serta keadaan atau perilaku beliau. Contoh hadis yang menguatkan arti hadis yaitu dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis maufu yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah adalah segala yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, dari sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas dari hadis, karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai uswah hasanah atau khutwah, atau contoh teladan yang paling sempurna. Namun di sisi lain, para fuqaha menetapkan sunnah hanya pada dalil yang berkaitan dengan penetapan hukum syara' saja, sehingga dalam hal ini jumlah sunnah lebih sedikit daripada jumlah hadis. Mereka menempatkan sunnah pada posisi kedua dalam urutan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Sunnah adalah bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah. Sunnah dibagi menjadi 3 macam, qauliyah, fi'liyah, dan ta'riyah. Contoh sunnah qauliyah dapat dengan mudah ditemukan dalam hadis Rasulullah. Berikut beberapa contoh sunnah qauliyah. Hadis tentang membaca Al-Fatihah saat sholat. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sumber hukum lain yang datangnya dari Rasulullah adalah athar. Secara bahasa, athar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu.
Sedangkan secara istilah, atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis. Di sisi lain, para fuqaha memakai istilah atsar sebagai sebutan untuk perkataan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Contohnya, perkataan Ubaidillah, Ibnu Abdillah, Ibnu Utbah, Ibnu Mas'ud berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hadis, sunnah, dan atsar hanya terletak pada isi dalil dan orang yang menukilkannya. Hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Sedangkan sunnah menitik beratkan fokusnya pada kebiasaan normatif beliau, baik sesudah diangkat menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Sedangkan atsar lebih sering dinisbatkan pada perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dari penjelasan video kali ini yaitu hadis mencangkup seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Sedangkan sunnah menitik beratkan fokusnya pada kebiasaan normatif beliau, baik sesudah diangkat menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Sedangkan atsar lebih sering dinisbatkan pada perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Cukup sampai di sini penjelasan perbedaan antara hadis, sunnah, dan atsar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.